Tips menulis buku ajar adalah salah satu webinar series yang memang diadakan 1 bulan sekali ya, diadakan oleh Rupinkom ini untuk memberikan pencerahan dan informasi kepada apa terkait ya orang-orang yang memang membutuhkan. Lalu mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum mengenal apa itu yang namanya Rumah Pintar Komunikasi atau Rupinkom ini ya. Rumah Pintar Komunikasi adalah sebuah startup bisnis komunikasi yang bergerak di bidang komunikasi. Lalu apa saja sih yang sebetulnya yang diberikan? Yang diberikan atau service yang diberikan adalah yang terkait dengan komunikasi, lalu jurnalistik, psikologi dan bisnis ya, yang melayani pelatihan, riset serta penulisan buku bidang komunikasi. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang memang diberikan oleh Rumah Pintar Komunikasi. Sedikit saya memberikan pantun sebelum memulai acara ya, karena saya amat sangat berbahagia sekali bahwa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian hadir di tengah hari yang siang seperti ini, lalu di hari libur, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di webinar adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya buka dengan ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas, wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Jadi saya menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian peserta webinar pada hari ini dengan kita tetap semangat. Ya, sedikit saya akan berikan terkait dengan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta mungkin tidak ada interaksi di antara kita. Ini adalah personil-personil yang ada di bawah Rumah Pintar Komunikasi. Foundernya adalah Bapak Indiwan Seto Wahyu Wibowo, saya sebagai co-founder. Lalu ada orang-orang yang memang terlibat. Yang saya hadirkan di sini adalah yang kaitannya dengan humas, ya, public relation adalah Claudia Sinta. Lalu untuk yang membuat program-program terselenggaranya acara dan istilahnya konten-konten adalah program directornya adalah Cheryl Kansa. Itu adalah sedikit yang terkait dengan Rumah Pintar Komunikasi. Lalu yang berikutnya lagi adalah pada hari ini sebetulnya ada banyak hal yang akan diberikan tips dan trik ya, terkait dengan membuat buku ajar. Nah, lalu berikutnya lagi saya akan sisipkan sedikit Rumah Pintar Komunikasi itu bisa nanti dijelajah melalui www.ropinkom.com ya. Alamat surat menyuratnya adalah di Perumahan Villa Rizky Lahmi, Jalan Mansurah 6, Blok D3A nomor 22. Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Alamat emailnya adalah di rupinkom@gmail.com. Kontak Rupinkom Claudia ya, 0815 740 dan seterusnya. Seperti itu. Nanti ini adalah Claudia. Ya. Itu demikian sekilas yang bisa saya berikan katakan terkait dengan Rupinkom ini. Ya. Nah, tanpa berpanjang kata, kita langsung saja masuk pada materi yang sesungguhnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa narasumber kita. Narasumber kita adalah Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Beliau adalah dosen senior ya di Universitas Multimedia Nusantara, juga adalah praktisi di bidang komunikasi, memberikan pelatihan di berbagai pelatihan. Salah satunya adalah menjadi pelatih di dalam Diklat Kominfo dan pelatihan-pelatihan yang lain yang terkait bidang komunikasi. Ya, pada hari ini Pak Indiwan akan membawakan materi terkait dengan tips menulis buku ajar. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian punya banyak sekali bahan untuk penulisan. Cuma bagaimana ya caranya untuk bahan yang sudah ada ini bisa dibukukan dan dijadikan sebagai sebuah legacy nantinya ya, legacy untuk diberikan atau dipublikasikan atau bisa disebarkan kepada orang-orang yang memang memerlukan dari karya kita seperti ini. Pada hari ini Pak Indiwan akan memaparkan, akan mempresentasikan apa saja tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan ketika kita membuat sebuah buku ajar nantinya. Nah, di samping itu disupport juga nanti akan diberikan informasi yang terkait dengan penerbitan, bagaimana sih sebetulnya cara penerbitan dari buku ajar ini nanti
pihak penerbit Prenada ya, Prenada Media akan memaparkan sedikit apa saja yang bisa dilakukan atau hal-hal apa saja yang bisa diinisiasi ya terkait dengan pembuatan buku ajar tersebut. Nanti Pak Syafruddin Azhar, editor senior Prenada Media, akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan penerbitan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya bahan untuk penulisan, terus itu mau diterbitkan, ayo monggo. Jadi ada gayung bersambut nih yang dijelaskan oleh Pak Indiwan nanti bagaimana caranya. Lalu yang berikutnya lagi adalah dari pihak penerbit sendiri akan memberikan ruang untuk penerbitan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya, ada gunanya untuk Bapak Ibu dan peserta webinar pada kali ini. Ya. Demikian saya sedikit berikan penjelasan prolognya tanpa berpanjang kata. Saya akan berikan waktunya kepada Pak Indiwan untuk menjelaskan dan mempresentasikan materi webinar pada hari ini. Silakan Pak Indiwan, waktu diberikan. Oke. Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya? Sudah, Bapak. Sudah jelas, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sangat berbahagia saya hari ini karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Dan nanti peserta akan diberikan, terlihat ya Bapak Ibu ya, ini buku-buku saya. Nanti yang akan diberikan kepada peserta adalah e-book yang ini, yang komunikasi, Semetika Komunikasi edisi ketiga, yang paling baru ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya dimulai dengan ini ya. Ya, nah semua pasti ada mulanya, bener nggak? Ini saya masih pegang buku pertama yang saya buat ya, waktu masih menjadi wartawan. Judulnya Dasar-Dasar Jurnalistik. Ini belum ada ISBN-nya ya. Jadi benar-benar masih ini tahun 2006 ya. Jadi dan ini satu-satunya saya punya ini, nggak tahu yang lain ya, tapi ini saya simpan sebagai kenangan bahwa saya pernah membuat buku untuk pertama kali. Oke. Jadi semua itu pasti ada pertamanya. Kalau Anda baru mulai menulis dan terasa sulit dan berat, itu biasa. Ya. Pokoknya tulis. Dan nanti akan dapat gayanya sendiri. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, nah ini kalau buat dosen ya, ini sangat penting nih buat dosen. Buku ajar itu biasanya untuk referensi mahasiswa ya. Jadi ini macam-macam ya. Bisa bentuknya artikel dari majalah, jadi referensi, penelitian ya, kemudian jadi kita bisa membuat macam-macam, akhirnya bisa jadi buku ajar. Buku ajar, diktat, dan modul. Nanti ada perbedaan yang mungkin agak signifikan ya, tapi nanti kita akan jelaskan. Ya. Kemudian, nah, kenapa kita perlu menulis? Apa sebenarnya yang dicari? Kalau mau ditanya seperti itu ya, apa sih sebenarnya yang dicari? Apakah soal uangnya, ataukah apanya, atau poinnya, atau apa? Kalau Bapak Ibu nanya saya hanya bilang bahwa menulis itu asik. Menulis itu kayak semacam ini ya. Memang saya belum banyak bikin buku, saya baru bikin buku 9. Tapi saya bangga banget kalau ketika nama saya, Indiwan Seto Wahyu, diketik di Google, ya, di Google dicari Indiwan Seto Wahyu, yang muncul adalah buku saya. Senang banget, saya bahagia banget, ya Allah. Walaupun mungkin itu dijual di Tokopedia atau di Shopee, yang nggak tahu yang jual siapa, bukan saya itu. Jadi penulis tuh ya udah, tapi buku saya ada, terpatri. Nah, kata Pramudia Anantatur itu,
itu semacam sejarah, ya, menulis untuk keabadian. Ya, jadi mengapa perlu menulis? Kalau buat dosen lain lagi. Kalau buat dosen ada kredit poin, Pak Simon, ada kredit poin, Pak Simon. Jadi ada 20 kalau untuk buku ajar. Kalau diktat cuma 5. Ya, tapi kita jangan ini deh. Yang penting kita menulis buku. Nah, perlu nggak jaringan penulis? Oh, sangat perlu. Jadi nanti kita tawarkan gimana kalau kita bergabung sama-sama bikin buku. Ah, keren sekali. Dosen-dosen yang punya satu jenis ilmu, wah, jadi gabung, kita bikin buku. Itu akan memperkuat ini ya, konsistensi kita. Ya, kadang-kadang kalau sendirian tuh suka aduh capek ya, aduh apa gitu ya. Terus ya, ini kenapa perlu jaringan penulis. Nah, terus gini. Nah, ada peluang dan tantangan sebenarnya. Nah, kalau Pak Simon, halo, Pak Simon, apakah mendengar Pak Simon? Ya, Pak Indi, silakan. Nah, Silakan Pak Indi, saya standby. sebenarnya mata kuliah wajib universitas itu pasarnya besar, Pak Simon. Misalnya kewiraan, apalagi Pancasila, ya, religiositas, itu karena pasarnya besar. Kenapa? Karena banyak banget mahasiswa yang butuh bukunya. Nah, makin spesifik mata kuliah pilihan makin kecil, gitu ya. Jadi kalau mau ini bikin buku-buku yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa tingkat 1, wah itu akan luar biasa. Ya, jadi mata kuliah wajib universitas itu pasarnya besar. Kemudian baru mata kuliah wajib fakultas sedang, jurusan mungkin agak sedang sedikit. Nah, udah mata kuliah pilihan yang kadang-kadang jadi makin kecil ya. Ini kalau buat dosen nih, kita tahu lah ya. Nah, kemudian keuntungan bikin buku ini sebenarnya sebagai promosi diri, tadi saya udah bilang ya. Rasa percaya diri kita itu jadi naik gitu ya. Ya, itu akan terasa sekali kalau kita, wah iya ya, banyak banget yang menyenangkan. Menulis buku itu banyak jaringan-jaringan yang akhirnya kita bisa dapatkan ya dari hasil menulis buku ya. Terus selain membuat promosi diri, juga ini yang penting nih ya, bisa membantu mempromosikan nama jurusan, fakultas, universitas tempat kita bekerja. Saya selalu bangga dosen ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Kan terbawa kampus saya juga. Ya, jadi terus kemudian ya memang sih ada pemasukan tambahan walaupun nggak banyak. Ya, biasanya royaltinya 15-20% dari penerbit ya. Terus, nah ini yang penting nih, gara-gara menulis buku, kalau buat dosen, sitasi saya cukup banyak. Nah, buat dosen tuh disitasi itu sebuah kebanggaan sendiri. Wah, bukunya tersitasi, itu akan lebih menyenangkan ya. Mungkin nanti ada yang dosen mungkin bisa berdiskusi, ya. Atau royalti dari jumlah buku yang dijual. Kalau saya bukan itu sih, saya nggak mikirin itu. Yang penting adalah kita bisa membagikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Nah, ini pahalanya yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian, nah ini teman-teman saya dari Ikatan Sarjana Komunikasi nih. Ya. Keuntungan tadi ya, kalau dosen-dosen bangga kalau buku kita dipegang sama teman-teman sendiri. Aduh, seneng banget, apalagi kalau dia beli ya. Wah, bangga banget ini. Ya. Walaupun dari pemerintah ya, kalau dari Dikti gitu ya, kredit poinnya itu 20 per judul buku dengan batas kepatutan 1 tahun cuma 1. Jadi kalau kita bikin 1 tahun 5, yang dihitung cuma 1 gitu ya. Tapi susah banget itu 1 juga, benar. Ya Pak Simon ya, susah juga ya Pak Simon ya. Betul, betul Pak Indi, betul Pak Indi. Susah. Makanya webinar ini sebenarnya banyak motivasi sebenarnya kalau saya sih. Bagaimana kita menciptakan suasana supaya menulis buku itu suatu yang menyenangkan gitu. Dan kita akan terkenang terus. Wah, buku Pak Indiwan Seto ada terus ya. Walaupun sayanya mungkin sudah nggak ada, tapi bukunya masih ingat orang. Apalagi masuk ke
e-book ya. Nah, ini ya, nih. Selain itu kalau buat dosen ya, itu ada hibah, namanya hibah buku ajar. Nah, lumayan, walaupun nggak banyak, tapi lumayan. Ini tahun 2009 aja, 2019 aja, sekitar 22.500.000 dari pemerintah diberikan untuk menulis buku. Ya, apalagi sih? Apalagi yang tidak kita ini ya, kenikmatan apalagi yang kita ini ya. Banyak hal yang bisa menyenangkan gitu ya. Nah, ini. Kalau saya bicara dosen khusus ya, atau mungkin guru ya, kekuatannya apa sih kalau menulis buku? Banyak keuntungan, nama baik ya, dan penilaian atasan, ini penting. Ya, terus kebutuhan dosen agar terus dikenang. Namanya kan selalu dikenang ya. Tapi kelemahannya ada. Kalau mau nulis buku itu rasa malas itu luar biasa. Terus ribet. Ya memang ribet. Kadang-kadang menulis itu perlu ada aturannya gitu ya. Dan kadang-kadang penerbitnya susah. Ya, diakui memang kadang-kadang penerbitnya susah. Terus ya tantangannya banyak saingan, banyak judul buku jenis, susah pemasarannya ya. Tapi apa yang menjadi opportunitiesnya? Bahan melimpah. Saya kalau ngajar itu, waduh, setiap kita mau ngajar ada yang namanya RPKPS, rencana pembelajaran ya selama 1 semester. Itu sebenarnya yang kita jadikan bahan untuk menulis buku. Jadi sebenarnya dosen itu nggak ada alasan nggak bisa menulis buku. Masalahnya tadi kelemahannya malas gitu ya. Terus kemudian jumlah mahasiswa melimpah. Bayangin nggak usah jual kemana-mana ke mahasiswa itu sangat jelas gitu ya. Jelas banget pangsa pasarnya jelas. Kemudian terus terang ya Bapak Ibu ya. Ini Mbak Dina dari Palangkaraya nih. Sekali kita menulis buku, pasti akan ada buku berikutnya. Yakin. Yang paling susah adalah memulai menulis. Dan tawaran penerbit luar biasa banyak. Saya aja banyak PHP sama beberapa penerbit karena bahannya belum jadi. Tapi mereka nawarin, ayo diterbitkan di tempat saya, ayo gitu. Jadi sebenarnya asik gitu ya opportunity-nya ya. Kemudian ini ya. Sekarang kalau kita lihat ininya, kira-kira gimana sih cara kita ngatasinya, ya kan? Nah, kenapa kita susah atau malas menulis buku? Pada dasarnya manusia itu nggak mau susah, ya. Terus kadang-kadang menulis buku kadang harus punya modal. Sekarang ada beberapa penerbit yang menggratiskan kalau mau menerbit. Kalau Bapak Ibu tertarik, saya punya nama penerbit yang pokoknya gratis. Yang penting ada bahannya. Nah, terus cari penerbit yang terpercaya susah. Intinya kalau sudah terdaftar di IKAPI itu terpercaya. Ya, nggak punya waktu. Semua orang punya waktu 24 jam yang sama. Tapi ada yang memanfaatkan bagus, ada yang enggak kan. Buktinya sama kita dari pagi sampai emang Bu Eni berapa jam Bu satu hari Bu? 28 jam. Enggak kan? Bu Eni sama Pak, 24. Tapi kenapa ya ada yang bikin buku bisa, kita nggak bisa. Itu. Jadi kalau alasannya nggak punya waktu, itu sebenarnya kitanya sendiri yang perlu mikir. Ya. Nah, yang penting lagi, kita tuh nggak tahu bagaimana caranya. Makanya ikut webinar ini salah satu supaya kita tahu gimana caranya. Gitu ya. Terus, kekuatan kita nih ya, kalau kita lihat lagi ya. Kalau dosen ya, terutama dosen atau guru ya, kita menguasai materi. Bahan yang ditulis banyak. Ada panduan, bahkan panduan tuh. Wah, kalau minggu pertama isinya ini. Nah, itulah antara yang dijadikan bab-bab dalam sebuah buku. Ya. Terus ada kemudahan penjualan. Sekarang pakai e-book juga bisa. Dijual nggak perlu dicetak, pakai e-book juga bisa. Terus, kerjasama dengan dosen. Bisa dipasarkan lewat berbagai cara, pangsa pasar jelas. Ada yang bilang, dunia pendidikan tidak ada matinya. Benar nggak? Ya, walaupun pandemi begitu, tapi tetap sekolah buka, kampus tetap jalan. Setuju, Pak. Iya, jadi nggak ada matinya kalau pendidikan tuh. Ya, kalau yang paling kasihan tuh karaoke. Karaoke banyak yang tutup. Tapi pendidikan tetap jalan, walaupun
ngajarnya dari rumah, tapi kan mereka butuh buku juga, ya. Nah, gimana cara startnya nih? Kalau mau start ya, nih kalau dari dosen ya, kita cari baca satuan acara perkuliahan, kumpulin bahan, cari info penerbit, terus bikin draft penulisan biar gampang, terus baru dibikin, baru dicetak. Sebenarnya segampang itu teorinya, tapi prakteknya memang susah ya. Ini pokoknya ini yang positif, ini yang positifnya ya. Sebenarnya sekarang itu tidak banyak prosedur yang kaku kalau mau bikin buku. Nggak kaku, nggak zaman kayak dulu ya. Sekarang bahkan ada yang memudahkan. Nanti ada dari Prenada akan memberikan gimana sih cara menulis di penerbit dia. Kita kerjasama aja dengan Rumah Pintar Komunikasi atau dengan UMN. Ya, nah, apa yang kita mau tulis sebenarnya adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar itu ada dua sebenarnya. Yang satu bahan ajar yang tidak dirancang ya secara serius, tapi dimanfaatkan. Misalnya apa? Clipping koran, film, berita. Nah, yang kedua ada bahan ajar yang dirancang berbentuk buku yang disebut buku ajar, handout, atau modul yang sering digunakan sebagai bahan referensi, bahan presentasi, dan bahan belajar mandiri. Nah, apa itu buku ajar? Nah, ini kalau resminya kayak gini. Buku ajar adalah buku pegangan suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan. Jadi buku ajar ini merupakan salah satu buku yang dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa maupun peserta didik lainnya dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian ini apa yang resminya ya. Oke. Nah, buku ajar itu berusaha menimbulkan minat baca, dirancang ditulis untuk mahasiswa, ada tujuan interaksional, terus kemudian dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa, gaya penulisan komunikatif, ada umpan balik, dan sebagainya. Nah, ini buku ajar ya. Jadi sebenarnya, bentar, apakah Pak Syafruddin dari Prenada sudah ada? Ibu moderator, apakah sudah ada Pak Syafruddin? Oh, sudah ada. Sudah ada Pak ya? Oke. Karena Pak Syafruddin ada acara lagi, ya, saya kasih kesempatan dulu buat sekedar berkenalan deh dengan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, silakan Pak Syafruddin, saya stop share. Ya, oke. Nah, ini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Indiwan. Ya. Salam kenal semua buat teman-teman, termasuk juga Pak Indiwan nih. Salam kenal. Jumpa Ya. pertama nih Pak. Anggap saja kita kopi darat nih. Iya. Bertatap muka dengan teman-teman semua. Dengan teman-teman penulis, dengan teman dosen. Mudah-mudahan di siang ini kita agak mendung kalau di Jakarta. Kita sehat walafiat. Kita dibebaskan dari semua kemelut dalam hidup kita. Mudah-mudahan di siang hari ini kita dengan hati yang ringan bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa nih dari Pak Indiwan. Saya sependapat. Tapi sebelumnya saya Syafruddin Azhar, senior editor di penerbit Mayor, penerbit nasional, kami anggota IKP Prenada Media Group. Jadi Prenada Media Group itu adalah penerbit buku ajar, spesialis kami adalah core bisnisnya buku ajar dan buku teks atau buku referensi juga untuk perguruan tinggi. Untuk siswa SMA itu baru beberapa judul, tapi sudah lama kami tidak terbit. Itu waktu itu ada proyek dengan UIN Jakarta dalam sosialisasi bahaya narkoba. Tapi hingga kini kami itu sejak tahun 2003 hingga sekarang telah menerbitkan lebih dari 2.650-an judul buku ajar, judul buku teks. Nah, tinggal kalau kami cetak minimal satu judul atau 2.000 eksemplar, berarti sudah hampir 15.000 buku ya yang kami terbitkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena bersama dengan acara ini jam 2 nanti kami ada seminar juga mengenai pendidikan anak gifted, anak berkebutuhan khusus dengan
narasumber dari negeri Belanda, Ibu Maria Julia Maria Vantiel dari Belanda. Jadi saya tidak lama-lama, tapi nanti jika ada pertanyaan bisa melalui Pak Indiawan, karena Pak Indiawan sudah punya nomor kontak saya, jadi saya bisa ditanyakan di WA atau telepon kapan saja jika ingin menerbitkan buku ajar. Tapi sebelumnya saya tadi mendengar Pak Indiawan itu menyapa Pak Simon Wenehan, salam kenal Pak. Kemudian juga saya tadi Pak Indiawan juga menyapa Ibu Dina di Palangkaraya. Nah, dua nama Bapak dan Ibu ini saya berikan hadiah buku. Wah, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tidak bisa on cam sekarang. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa. Salam hormat, salam kenal. Anu aja, menyemangati aja. Saya mendukung Pak Indiawan, teman-teman menulis buku. Nanti saya akan mirimkan buku. Boleh tahu kalau Ibu di Palangkaraya ini dosen atau bagaimana Ibu? Mikrofonnya belum. Di ASN di Setda Prof Kalteng, Pak, di Biro Administrasi Pimpinan. Kebetulan saya Pernata Humas, Pak. Oh, nanti kami kirimkan buku-buku kehumasan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, nanti boleh minta nomor kontak saya di Pak Indiawan. Nanti Ibu menghubungi saya supaya kami nanti staf admin pemasaran kami mengirimkan meminta alamat Ibu. Alamat kirim. Mantap. Palangkaraya ada perwakilan kami di sana. Ya. Kantor cabang, jadi nanti cepat. Kemudian Pak Simon. Ya, baik Pak, silakan. Pak Simon di mana, Pak? Saya di UMN, satu markas dengan Pak Indiwan. Oh, gitu. Di Tangerang ya, Pak? Iya, baik Pak. Baik. Pak Simon mengajar mata kuliah apa, Pak? Saya mata kuliah umum, jadi kebetulan sekarang menjadi koordinator mata kuliah umum di UMN. Begitu, Pak. Baik. Nanti kita kontak-kontak ya, Pak. Nanti saya Siap. Nah, dengan senang hati. Termasuk juga nanti Pak Indiawan boleh memberikan. Pak Indiwan, Pak. Nama saya Indiwan. Pak Indiwan, mohon maaf. Pak Indiwan nanti. Ya, nanti Pak Indiwan memberikan hadiah atau kuis kepada narasumber kita, peserta kita pada siang hari ini. 3 lagi, Pak. Oke, siap. Nanti kita kasih buku 5. Moderator, Ibu Yoyo. Ya, siap. Ada 3 hadiah buku dari Prenada nih. Jadi 5, Pak. 5. Pak Simon dengan Ibu yang di Palangkaraya. Oh ya, jadi ada 5. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama, tapi sebagai penerbit, kami dengan senang hati akan sangat welcome menyambut kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk menerbitkan buku. Pak Indiwan sudah ini ya, sudah sounding ke saya dalam waktu dekat mau menerbitkan buku. Senang banget, monggo Pak, kita silakan bisa dengan lewat Mas Wasis juga boleh. Oke, salah yang penting. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pepatah seperti gini, tak kenal maka tak sayang. Mari kita saling mengenal. Untuk itu mari kita saksikan sama-sama. Saya ingin memutar video singkat, hanya tidak sampai 1 menit, tentang company profile Prenada Media Group. Mari kita saksikan sama-sama. Ya, silakan Pak. Boleh saya diizinkan untuk sebentar. Gimana caranya ya? Moderator? Ya. Terima kasih Pak Afridin Azhar untuk Bu. Ya. Maaf, Bu. Saya minta izin untuk saya share screen. Jadi saya dikasih co-host ya biar bisa. Oh, sebentar Pak. Udah. Ya. Bentar ya Pak, saya tadi itu belum buka, jadi saya harus. Oke, sudah Pak. Oke. Sudah. Jadi co-host Bapak. Baik. Tapi saya dulu nih. Kalau di Prenada berapa Pak ini Pak? Berapa minimal halaman Pak untuk buku? Minimal 200 halaman Pak. Waduh, buku ajar berarti ya? Ya, buku teks ya. Oke. Ya. 200 halaman. Oke. Tapi bisa digarap beberapa dosen kan? Misalnya 5 dosen atau 4 dosen. Oh, boleh. Kami tahun lalu menerbitkan buku ilmu hukum itu para dosen di
UI itu ada 22 orang, Pak, Wah. dalam satu buku. Jadi bukunya jadi tebal banget ya. Oh iya. Bisa itu bisa nanti bisa diinisiasi. Betul, betul. Bentar ya Pak, saya sedang bukan itu cari file. Atau begini Pak, saya sedang mencari file karena saya tidak biasa pakai laptop, biasanya di PC. Tapi karena saya pindah ruangan, saya pakai laptop. Nanti saya kirim, saya kirim lewat email. Nanti Pak Indiwan kasih saya email, saya kirimkan supaya nanti di akhir Pak Indiwan bisa share screen untuk motivasi teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa saling kenal nanti. Karena saya nggak bisa lama-lama juga nih Pak. Oke. Boleh ya Pak? Ya nggak apa-apa. Iya, sebentar saya kirim. Oke. Kalau ada apa-apa Pak, ini kebetulan saya lihat di sini ada staf kami, Mas Wasis juga ada. Jadi nanti saya berharap Mas Wasis bisa ikut sampai selesai, karena saya sebentar lagi harus bergabung dengan negeri Belanda, dengan Leiden, Universitas Leiden, karena seminarnya kami yang Pak, kami yang hostnya. Jadi saya nggak tinggal. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili pimpinan penerbit Penerangan dan Media Group mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ayo kita bekerja sama dalam penerbitan buku ajar dan buku referensi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung dengan penulis kami. Saya sebut beberapa, misalnya kalau dalam bidang keilmuan itu Profesor Azumudi Azra, kemudian Pak Nasruddin Umar di UIN Ciputat ya. Kalau ilmu komunikasinya itu ada Prof. Burhan Bungin di Surabaya. Ya. Kemudian kalau ilmu hukumnya ada Profesor Dr. Romli Atma Sasmita, beliaunya yang konsen dengan KPK itu, dan banyak dosen, dan hampir seluruh Indonesia, kampus Indonesia kami penulis sudah menerbitkan di penerbit Penerangan dan Media Group. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya sampai di sini Pak Indiwan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan yang waktunya luang kita acara lagi ya Pak. Jangan bosan-bosan mengajak kami Pak untuk pencerahan seperti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung mohon pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Bu moderator, kita ulangi lagi ya, kita teruskan ya. Ya, silakan Pak Indiwan untuk meneruskan materinya. Sebentar, saya mohon izin untuk share screen. Saya langsung pamit live ya Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Saprudin. Ya Bu. Pak Saprudin. Ya. Jadi teman-teman, kita berbahagia sekali ya karena ada langsung penerbit di sini ya. Jadi nanti kita lewat Rumah Pintar Komunikasi, silakan nanti kita bisa fasilitasi keinginan Bapak Ibu untuk menulis ya. Oke, ya. Jadi ya. Oke. Nah, kalau bicara buku ajar itu macam-macam sebenarnya. Ya. Pak Simon, Bu Dina, dan teman-teman yang lain ya. Ada macam-macam. Ya. Ada yang disebut monograf. Nah, kalau buku saya itu lebih ke arah buku teks sebenarnya. Ya, kalau monograf itu satu topik aja yang lebih sederhana dan dia dalam satu jilid. Nah, kalau buku teks ini, kalau buku teks dan buku ajar itu rata-rata 200 halaman. Ya. Kemudian ada modul. Modul juga bisa disebut sebagai buku ajar, walaupun modul dan diktat itu biasanya untuk keperluan sebuah kampus untuk mata kuliah tertentu, ya, dan tidak diterbitkan oleh penerbit profesional kalau diktat, ya. Jadi kalau diktat biasanya untuk intern, ya, walaupun itu disebut juga sebagai buku ajar, bagian dari buku ajar, ya. Nah kalau formatnya diketik dengan komputer nih ya, Bapak Ibu boleh lihat ini ya. Diketik dengan komputer, hurufnya Times New Roman, fontnya 12.
pada ukuran A4 ya. Ini yang umum ya, dengan jarak 1,5 spasi ya, beserta softcopy dalam CD. Ya. Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman, tidak termasuk prakata, daftar isi dan lampiran. Jadi memang kalau buku ajar tuh lebih ini ya. Ya, oke. Nah, penulis dia kalau buat dosen ya sebenarnya akan lebih bagus kalau dia sudah memiliki NIDN dan ID Sinta. Ya. Jadi supaya kita nanti ada citasi ya. Ya, terus ini ya tadi udah disebutin ya 200. Jika tidak 200 halaman tidak boleh. Nah, ya. Jadi sebenarnya sih 200 tapi ada juga yang boleh kalau untuk buku ajar sebenarnya ya. Nah, terus buku ajar itu macam-macam ya, bisa A4, bisa A5 ukurannya ya. Ukurannya A5 itu 14,8 cm kali 210. Nanti ada, tenang Bapak Ibu, ada template-nya. Nanti saya liatin template-nya supaya Bapak Ibu tinggal enak mengerjakannya ya. Oke. Nah, penyajian buku ajar bahasa tas kalimat harus jelas, menarik dan lengkap. Ini ya. Jadi memang sangat ini ya. Oke. Nanti kalau pertanyaan nanti akan sama moderator ya. Moderator ada beberapa yang sudah mau nanya. Bagaimana Pak Bu Moderator Bu? Lanjut dulu aja Pak Indiwan untuk Ya, penjelasannya. Oke ya, nanti Dirangkum dulu nanti pertanyaannya. Oke, ya. Terus kemudian ini ya, ini contoh buku saya. Buku yang pertama tadi ya, yang nggak ada di sini. Tapi terus terang Bapak Ibu ya, ini mungkin taktik saya atau mungkin kebiasaan saya ya. Ketika saya bikin buku semiotika komunikasi yang pertama ini ya, yang di tengah nih ya. Itu setelah saya lulus dari S2. Jadi tesis saya waktu ujian S2 itu sayang banget. Akhirnya saya bikin semiotika komunikasi. Ini yang pertama 2011 ini. Kemudian diperbarui 2013 nih edisi kedua. Terus ini yang terbaru 2018 ya. Jadi memang sekali bikin ini pertama kali ya saya ininya covernya dibikinin sama penerbit. Nah, ketika yang kedua, saya nyaranin, saya mau bikin sendiri. Ini bikinan saya covernya. Yang ketiga, ini saya dibuatkan covernya oleh teman dari Kompas. Teman-teman, ya teman, karena saya bagian dari Kompas, Gramedia. Ini dibuatkan. Nah, ini dari S2. Sedangkan ini sebenarnya, karena saya waktu itu S3, terus saya bilang sayang banget nih. Kalau buku saya tidak dimuat walaupun sebagian ya, karena jumlahnya halamannya lebih dari 300, jadi saya ambil sebagian aja 100 lebih ya. Ini jadi media terorisme. Ini di internal UMN ya. Terus kemudian saya minta saya terbitkan di Republis Jogja ya, ini terorisme ini ya. Terus pengantar jurnalistik ini sebenarnya pembaruan dari buku yang tadi yang saya katakan yang pertama kali saya bikin buku itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik mungkin ya. Jangan cuma nyetak dalam bentuk kertas. Nah, saya juga buku-buku saya tadi saya jual di Google Playbook. Jadi kalau Bapak Ibu mau memperkaya saya supaya penulisnya kaya, Bapak Ibu beli aja di Google Playbook, cari buku-buku saya dan beli ini e-booknya. Jadi bisa dua cara ya. Apakah tercetak atau e-booknya bisa dijual juga ini ya. Jadi sebenarnya sangat ini ya. Nah, panduan umumnya ini ya. Ini tadi sudah lengkap ya. Kalau penyusunan buku ajar itu ukuran kertasnya A4 ya. Jumlah halaman minimal 200 dan satu kolom ya, bukan seperti pembuatan artikel jurnal ya. Kalau jurnal itu 2 kolom, tapi kalau ini 1 kolom aja. Margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Jenis hurufnya disukai adalah Times New Roman. Ukuran
utama pada titik utama 12 poin, untuk judul 14 poin, jarak spasi antar baris 1,5 ya. Jangan 2 ya. Kalau 2 buku kalau 2 itu jadi aneh. Ya. Terus nanti dia akan memiliki ISBN kalau buku nanti dicatatkan di ISBN, dan sekarang pengurusan ISBN itu sebenarnya gratis ya. Tapi kalau sudah bekerja sama dengan penerbit akan dibuat bantu ya. Dan mencantumkan capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian mencantumkan daftar pustaka, indeks subjek, dan daftar istilah bila diperlukan. Dilengkapi dengan latihan soal atau studi kasus pada tiap bab atau diletakkan sebagai satu kesatuan sebagai lampiran buku ajar. Ya, nah ini tadi ya. Kalau ukuran UNESCO dia A4, ini UNESCO ya. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi A5. Jadi terserah. Ini tinggal kita sesuaikan ya. Oke. Nah, ukuran kertas ya. Oke. Pertama kita bikin dulu ya. Nanti saya coba, saya sebentar ya, stop screen dulu ya. Saya coba liatin. Ini template ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum ya, teman-teman ya? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Nah, ini contoh template-nya ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini judulnya tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti, misalnya kita ganti ya. Misalnya semiotika. Film misalnya. Misalnya gini ya. Ini tinggal kita ganti, kita ini ya. Kita ubah hurufnya ya. Nah, misalnya gini. Ini dia udah ada template-nya. Jadi bukunya itu hanya sedikit gitu ya. Tuh. Terus di halaman untuk biasa ya, kalau sebuah buku selalu ada undang-undang hak cipta gitu ya. Terus baru di sini judul bukunya, nama penulis dan gelar, terus siapa penerbitnya. Kebetulan ini Rupinkom penerbitnya. Terus ini halaman ini ya. Terus ini yang namanya baris penting nih ya. Judulnya, kemudian editornya siapa, desain covernya siapa, sumbernya kalau ada sumbernya, letaknya siapa, providernya siapa, ukurannya apa, jumlah halaman, jumlah isi, ukurannya berapa, terus ISBN-nya nomor berapa, cetakan keberapa. Nah ini penerbitnya di mana, mana nih? Ya, misalnya penerbitnya Rumah Pintar Komunikasi, alamatnya di mana, harus jelasin. Nah ini yang ukuran A5. Udah, kemudian diikutin aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau, saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Atau saya taruh di gimana? Saya taruh di itu aja ya, di chat ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya taruh di chat sebentar. Ini tadi. Jadi itu namanya template ya, template buku ajar. Bentar. Oke, iya. Template. Ya, udah saya kirim ya, Bapak Ibu. Aduh, sayangnya, kok nggak bisa ya? Wah, kurang bisa ya. Nanti dikirimkan deh. Kalau nanti ada yang tertarik, nanti lewat emailnya dikirimkan ya. Oke. Terus saya lanjutkan lagi. Tadi itu template ya. Oke. Tolong jangan dibaca yang sebelah kanan ya. Ya. Nanti kadang-kadang kalau latihan itu yang dilihat yang sebelah kanan. Renungan harian itu jangan dibaca. Yang dibaca sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Jangan sombong, bukan. Ukuran kertas ya. Mulailah dengan mengatur lebar halaman kertas. Nah, tadi sudah saya jelasin ya, ada yang macam-macam.
Ada yang 14,5 kali 21, ada yang 13 kali 19 cm. Nah, kalau saya menggunakan ukuran 14,5 kali 21 cm. Ya. Kemudian aturlah margin halaman. Ya. Ini kalau saya. Kalau sebelah kanan ini, jangan sombong jadi atasan. Di Tanah Abang, atasan dijual 10.003. Nah, itu cuma buat ini aja ya. Oke. Nah, lalu pilihan huruf. Nah, buku yang tercetak di atas kertas, ya kalau dicetak, akan lebih nyaman dibaca jika menggunakan font golongan serif. Nih, orang-orang DKV tahu nih golongan serif ya. Jadi font yang ujungnya runcing seperti Times, Book Antiqua, Constantia, Callisto. Tapi buku yang dibaca melalui layar gadget atau e-book lebih nyaman bagi pembaca jika menggunakan font golongan sans serif berujung tumpul seperti Calibri, Arial. Kenapa ya? Lebih nyaman aja, ya. Terus kalau bagus sih Cambria. Ini menarik Cambria. Ya, jadi kalau biasanya sih kalau paragraf itu biasanya pakai Cambria 10,5 ya. Jadi ini yang sering dipakai untuk penerbitan. Nah, lalu gimana cara nulisnya ya? Nah, mulailah tadi sudah, terus kemudian ada halaman judul ya. Ini yang tadi udah dijelasin, terus bagian isinya. Ini yang penting nih. Isinya. Jadi bagian isi itu termasuk pendahuluan. Yang pertama adalah menyusun layout tiap paragraf. Ambillah salah satu paragraf lalu blok. Nah, ubahlah jenis hurufnya, jenis fontnya. Ini ya supaya sesuai dengan ini ya. Nah, usahakan tiap alinea itu berisi satu pokok pikiran. Menggunakan alinea yang pendek, menggunakan kalimat-kalimat pendek agar mudah diingat. Sederhana sih, 10-20 kata per kalimat. Kemudian, setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal maupun visual. Ya. Kemudian setiap halaman berisi teks, grafik, diagram, dan gunakan template tadi ya. Tadi saya kasih tahu ada template. Ya. Nah, cara yang tepat dan tercepat itu gimana? Ambil sebuah buku yang sudah dicetak. Kemudian Anda lihat sendiri. Halaman demi halaman, beri halaman judul, lihat sampai gitu. Nah, itu contoh layout yang bagus dari buku yang Anda suka. Sebenarnya itu sih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita lagi mau menulis terus ada hambatan, gimana cara melawannya? Nah, misalnya ya, tadi kan kita tidak punya waktu, misalnya. Tidak fokus dan tidak punya waktu. Nah, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sebenarnya waktu bisa disiasati, kitalah yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Terus yang kedua, bingung untuk mulai menulis. Harus mulai dari mana? Jawaban saya, mulailah dari yang mudah. Tidak punya ide atau materi, padahal handout, file presentasi, mata kuliah punya banyak sekali dan amat sangat lengkap. Terus takut salah dan kurang percaya diri. Woi, banyak orang, tenang aja. Banyak orang memulai dengan yang pertama-tama pasti juga kurang percaya diri. Tapi tetap jalan. Ya. Merasa memiliki tata bahasa yang buruk. Padahal sering nulis jurnal penelitian. Kalau dosen itu sering banget nulis-nulis karya ilmiah. Ya. Mau yang sempurna. Nggak ada yang di dunia ini yang tidak ada yang sempurna. Jadi kalau menulis buku jangan mikir, aduh nanti buku saya jelek ya. Buku saya nggak bagus nih, buku saya nanti dikritik. Tenang aja, nggak ada yang sempurna. Nah, kalau kita pikiran terasa buntu, tidak bisa lagi menulis karena kehabisan kata-kata, istirahat dan jalan-jalan sebentar, main ke mall, mancing, apalagi yang Anda suka deh. Kalau saya kadang-kadang ya senang berlama-lama di akuarium karena saya suka ikan ya, terus kemudian bikin paludarium gitu ya. Dan itu sangat ini ya, sangat menyenangkan sebenarnya. Jadi tergantung sih, ya. Oke. Kemudian ya terus tekad dan harus tekad dan komitmen kuat. Nah, itu Bu moderator masih mau diterusin atau kita tanya jawab dulu ya? Ini soalnya ada bahan lain.
bagaimana mengubah disertasi menjadi buku teks. Nih ada nih, saya sebagai contoh ketika saya membuat disertasi saya menjadi buku. Gimana Bu? Baik, Ini narasumber Pak pertanyaan Indiwan. dulu. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang Oke. sudah ditanyakan oleh para peserta. Dari Mbak Ramadhani, Mbak Ramawida Putri, sama Mas Aswanto. Ya, Ya. mungkin nih. Dari Mbak Ramadhani nanyain ya, gimana sih cara menghindari plagiat dalam penulisan? Itu. Mohon dijawab dulu Pak Indiwan. Ya. Sebenarnya sekarang sudah banyak ya, kalau di kampus tuh ada namanya Turnitin ya. Jadi kita langsung periksa aja tulisan kita, minimal boleh, kalau Turnitin itu bukan melihat plagiarisme sih, tapi melihat kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang-orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya bisa ini ya, bisa kita pakai Turnitin kalau misalnya gini ya. Kalau di kampus ada, di perpustakaan biasanya ada. Itu ya. Dan sebenarnya untuk menghindari plagiarisme ya kita bikin benar-benar ya jangan mengcopy paste punya orang aja. Ya, benar-benar kita memang butuh ekstra ketat kita ya. Tapi seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Oh, baik. Itu Mbak Ramadhani ya, jawaban yang disampaikan oleh Pak Indiwan. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Rahmawida Putri. Ada 4 ya, ada 4 pertanyaan nih dari Mbak banyak Rahmawida sekali. Putri. Iya, banyak banget nih ya. Yang pertama adalah, ada nggak sih sebetulnya patokan keluasan dari materi yang akan dituliskan di setiap bab? Satu. Oke. Yang kedua, ya, bolehkah satu buku ajar itu ditulis oleh lebih dari satu penulis? Yang ketiga, nih saya masih nyambung ya Pak Indi. Ya. Yang ketiga adalah, apakah nanti penerbit akan membuat HKI-nya dari buku tersebut? Ya. Ya. Terakhir, ada nggak sih sebetulnya beda paket penulisan? Itu 4 pertanyaan. Patokan keluasan materi, lalu boleh nggak sih lebih dari satu penulis? Terus gimana dengan HKI? Ya. Terus ada nggak sih beda paket penulisan dari tiap-tiap penulisan tersebut? Demikian Pak Indi yang ditanyakan oleh Mbak Rahmawida. Mohon dijawab. Terima kasih. Mbak Ramawida dosen, Mbak Rama, ada orangnya? Iya Pak, hadir. Dosen di mana Bu? Saya di Sekolah Farmasi Pak. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sapurdin ya dari Prenada. Bahkan untuk sebuah buku digarap oleh 20 dosen itu. Jadi sebenarnya boleh Bu, ya. Dan untuk menjawab nomor 2, apakah boleh? Boleh, ya. Yang penting 200 halaman minimal Bu. Itu aja. Ya, terus kemudian seberapa luas materi yang akan ditampilkan? Sebenarnya kita lihat kalau kita jadi dosen itu ada yang namanya RPKPS ya, rancangan pembelajaran di awal. Apa aja sih yang harus ada dalam sebuah materi gitu. Nah, kita ikutin aja itu, Bu. Jadi seberapa luas ya, tergantung apakah sudah menjawab tujuan pembelajaran kita. Ya, kalau kita membelajar untuk memahami tujuannya supaya mahasiswa bisa memahami definisi komunikasi massa misalnya. Ya udah, kalau dia udah, kalau memahami kan cuman hasilnya di kepala dia ya, kita sampaikan aja komunikasi massa tuh sampai jelas supaya bisa dipahami. Itu contohnya, Bu. Jadi seberapa luas ya, tergantung kita melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai belum dalam buku ajar kita. Yang ketiga, nah Bu Rahma, biasanya kalau saya gini, sebelum dikasih ke penerbit, mendingan kita urus dulu hakinya. Gitu. Jadi kita ngurus haki, kasih ke kampus, nanti kampus yang akan menguruskan. Nanti ada hak cipta kita yang resmi dari kementerian itu. Baru setelah itu dikasih ke penerbit. Gitu, Bu. Karena kalau sudah masuk ke penerbit, itu dia udah otomatis ada di bukunya. Bukan di pengarangnya. Itu yang kadang-kadang suka bermasalah, tapi biasanya terpisah itu, Bu. Ya. Memang ada hak cipta, pasti hak cipta, karena setiap ISBN itu ada hak ciptanya. Tapi
agak berbeda gitu Bu ya. Apakah menjawab Bu? Baik, Kurang, Pak. Terima kasih. Jadi Jadi kalau usul saya, urus dulu hak ciptanya di Kementerian Hukum ya. Setelah itu baru dikasih ke penerbit. Gitu. Kalau saya dulu gitu. Ya. Misalnya gini. Disertasi saya waktu S3 saya usulin untuk di hak ciptakan gitu. Boleh, Bu. Boleh. Jadi yang penting kalau sekarang kan eranya era soft copy ya. Selama bisa ada soft copy-nya bisa. Gitu. Oke, Bu Yoyo, ada lagi? Ada lagi, masih ada 2 penanya nih. Yang Ya. berikutnya lagi dari Mas Aswanto atau Pak Aswanto. Ada 2 pertanyaan dari Mas Aswanto. Yang pertama adalah gimana sih sebetulnya caranya mulai menulis buku ajar itu? Yang kedua, gimana caranya tetap untuk bisa memotivasi dan menyemangati sebetulnya diri kita untuk tetap bergairah untuk menulis. Jadi yang satu adalah mulai dari mana, yang satu adalah tetap memotivasi dan menyemangati diri untuk menulis. Mungkin diberikan tipsnya Pak Indiwan. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara mulailah dengan mengumpulkan bahannya dulu. Mengumpulkan bahannya sampai lengkap, kemudian baru disusun dalam bentuk bab-bab ya. Ya, jadi dimulai aja. Jadi dimulai bikin draft dulu. Draft tadi kan kalau nggak salah saya sudah memberikan itu. Dimulai dari mana ya? Mungkin saya sedikit ini lagi ya. Bentar ya Bu, boleh saya ini ya. Ibu Yoyo, boleh saya share screen dulu ya sebentar ya. Silakan Pak Indiwan. Ya. Nah, sebentar. Dimulai dari mana ya? Nah, ini. Bentar. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Indi, di screen saya sudah. Jadi yang pertama kumpul bahan. Terus baca satuan acara perkuliahan kita, bikin draft, jangan lupa bikin draft penulisan, kemudian cari info penerbit, bikin buku, kemudian dicetak. Itu aja sih Pak sebenarnya Pak. Kalau pertanyaannya memotivasi apa ya, memotivasinya ya? Sebenarnya apa yang membuat motivasi ya? Sebenarnya karena buku ajar itu sebuah kebanggaan sih Pak ya. Ya. Jadi bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain sebenarnya. Itu bisa jadi opportunities ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman dosen, kemudian nama kita bisa apalagi kalau kita dapat hibah dari pemerintah ya tentang menulis buku. Wah, itu akan luar biasa, menyenangkan ya. Nih. Jadi ini Pak, motivasinya pertama sebagai media promosi diri ya, untuk meningkatkan nilai kita ya. Promosi dengan media buku lebih banyak plusnya dibanding promosi konvensional. Dengan menulis, selain nama menjadi populer, terkenal, juga ada peningkatan value diri ya, menjadi sangat tinggi. Selain itu bisa mempromosikan nama jurusan, fakultas, dan universitas tempat kita bekerja. Terus ini mendapat pemasukan tambahan. Ya. Dan ini yang paling utama ini, kita mendapatkan pahala yang tiada tara karena kita membagikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Tujuan yang sangat mulia kan. Itu mungkin saya bisa menjawab itu, Bu. Ya, baik. Mungkin itu sudah bisa menjawab ya, Mas Aswanto, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Nah, yang berikutnya ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Eni nih, Mbak Eni dari Kominfo Sidoarjo ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, Mbak Eni ini bertanya, apakah tahapan-tahapan membuat buku ajar itu bisa diterapkan untuk menyusun buku pemerintahan? Mohon dijawab, Pak Indiwan. Hampir mirip sih, Bu. Hampir mirip, Bu. Cuman mungkin kalau untuk pemerintahan lebih ke arah buku teks ya, bukan buku ajar. Jadi nggak perlu
Setelah mempelajari buku ini, maka mahasiswa akan mendapatkan itu nggak perlu, Bu. Jadi langsung buku teks. Jadi kayak populer gitu ya, ilmiah populer atau buku teks. Jadi yang penting sama tahap-tahapnya. Kita susun dulu, kira-kira kita mau bikin apa nih? Apa yang mau dicari? Jadi ada kayak pedomannya, terus bikin draftnya dulu, baru kemudian cari datanya, kemudian bisa gitu. Ya. Nah, bisa menjawab, Bu Eni? Sudah Bapak, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan buat dari Mbak Ita nih. Mbak Ita. Ya. Mbak Ita. Halo Mbak Ita. Halo Pak Indi. Oke, langsung nanya Mbak. Masa ini coba langsung nanya Mbak. Coba. Ini Silakan, Pak, sewaktu membuat buku misalnya tentang bahan ajar ini ya Pak, yang ditujukan untuk anak SMK, kejuruan, tata busana, dan untuk bisa diajarkan ke ini Pak. Ya. Sewaktu kita demonstrasi yang dibagikan ke peserta yang hubungannya untuk masyarakat yang tidak hanya berpendidikan sekolah ya Pak Indi, misalnya itu SMP atau apa yang punya keinginan untuk belajar karena tidak bisa mungkin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, saya berharap buku yang akan dibuat itu apakah sewaktu dikaitkan atau diajukan ke penerbit itu nanti ada sidang nggak Pak? Misalnya gini, ada orang-orang yang memang tahu kompeten dalam hal buku itu, buku ajar itu nanti di ini nggak Pak? Kayak seperti sidang. Tidak seperti sidang banget sih Bu. Cuman kadang-kadang ada penerbit-penerbit besar yang bikin lama gitu ya. Ada penerbit besar yang kita nggak tahu nih naskah kita sudah mau diterbitin apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau penerbit besar itu butuh waktu bulanan. Ya di sananya ada pergulatan. Apakah kalau kita penerbit profesional itu pasti ini kalau dibikin nih laku enggak ya dijual ya gitu ya. Jadi banyak pertimbangan bisnis, pertimbangan pertimbangan yang lain ya. Tapi kalau untuk di kampus ya, kita bicara di Universitas Multimedia Nusantara aja deh Bu Ita ya. Memang setiap buku nanti ada editor Bu. Editornya itu kalau Ibu bidangnya misalnya bidang desain dan komunikasi visual ya tentu dari DKV. Ya, salah satu dosen yang akan menjadi editor, dia akan menimbangkan nih apakah buku ini layak apa enggak. Tapi tidak sidang Bu, tidak sidang, hanya bentuknya dia akan mereview. Nah, setelah direview kira-kira bagus ya baru disampaikan ke pihak yang menerbitkan. Kalau di kampus kan di UMN Pers gitu ya, baru kemudian diterbitkan. Tapi kalau di penerbit profesional, mereka juga punya yang namanya orang-orang yang mereview dulu Bu. Tapi tidak seperti sidang kayak gitu ya, tidak seperti sidang, tapi lebih ke arah ini materinya bagus enggak sih, materinya bermanfaat enggak, berbahaya enggak, kadang-kadang suka pertimbangannya berbahaya enggak nih, jangan-jangan kalau ini bisa merusak negara atau apa ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Mungkin menjawab Bu Ita. Misalnya Pak, dari review itu misalnya saya pribadi yang sebagai penulis buku, terus bahwa yang mereview itu tidak begitu ahli dalam bidang itu, apakah itu bisa harus dipaksakan Pak review itu? Ataukah ada 50-50 ya, win-win solution gitu? Ya sebenarnya harusnya yang mereview itu lebih ahli lah. Ya, tapi kalau di penerbit pasti dia punya timnya. Dia pasti punya tim yang memang dikhususkan untuk membuat apa istilahnya tuh supaya bahan kita itu benar-benar layak disiarkan atau diterbitkan. Oke, Bu moderator masih ada pertanyaan mungkin? Sementara cukup itu dulu Pak Indwan bisa melanjutkan nanti materinya. Saya lanjutkan ya. Oke, sebentar. Ya. Saya lanjutkan tadi sampai ini ya. Ya, oke. Nah, saya berdasarkan pengalaman aja ya. Pengalaman saya ketika mengubah disertasi yang ribet banget ya. Banyak, hampir
hampir 400 halaman saya. Dari 400 halaman dijadikan 150, gimana caranya ya? Nah, ini ya. Sebenarnya dari riset disertasi saya waktu S3, judulnya terorisme dalam pemberitaan media. Nah, judulnya mungkin disesuaikan dengan supaya gampang ya. Judulnya lebih panjang sebenarnya kalau disertasi saya. Nah, lalu gimana caranya ya? Nah, ini yang sebelah kanan adalah pada saat melakukan promosi. Saya manfaatkan betul sumber daya Pak di kampus. Indi, itunya nggak ke on screen, Pak Indi. Aduh, maaf. Sorry, berarti belum ya. Maaf. Aduh, makasih. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah terlihat? Ya, Pak. Oke. Sudah, Bapak. Maaf ya. Jadi saya ulangi. Jadi ini sebenarnya saya mengubah disertasi saya menjadi buku teks ya, dengan judul Terorisme dalam Pemberitaan Media. Ini diterbitkan oleh Dipublish Yogyakarta ya. Nah, baru sebelah kanan ya, gimana caranya supaya bukunya laku? Saya menggunakan sumber daya yang ada di kampus nih ya. Ini kebetulan ini sekarang beliau udah jadi wakil rektor 1 ini ya. Waktu itu dia masih jadi dosen. Ya, kemudian ini teman saya Bu Mendiang, Bu Carol. Terus ini mahasiswa saya nih, saya manfaatkan untuk mempromosikan buku saya. Nah, jadi beda dengan ini ya, buku teks itu sebenarnya buku yang sangat ini ya, tidak baku banget gitu ya. Ya, maksudnya dia punya standar tertentu, disusun oleh pakar dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan-tujuan yang khusus ya. Nah, jadi sebenarnya naskah karya kesejahteraan ya enggak otomatis bisa langsung jadi buku, enggak, dia harus diolah lagi. Jadi ketika saya membuat disertasi saya menjadi buku, itu juga butuh waktu ya, enggak otomatis bisa dijadikan buku. Ya. Kemudian, nah tahap-tahapnya apa sih? Nah, tahap yang perlu diubah pertama ya, ketika kita udah punya, misalnya kita punya tesis atau punya skripsi atau punya disertasi, kita lihat adalah yang pertama outline-nya. Jadi kita harus outline dulu. Kalau terlalu detail kayak di disertasi, orang akan bosan bacanya. Ya, jadi harus disesuaikan dengan pasar ya. Jadi bahasanya jangan terlalu teknis, misalnya metodologi. Wah, itu nggak dibaca sama orang, tapi langsung apa sih yang penting di situ? Misalnya, oh, dia menggunakan studi kasus, misalnya. Nah, studi kasus saja jelasin, ya. Nah, untuk jelasnya, nah kalau mau lihat ini ada Bitly ini ya, silakan kalau mau buka. Ini bukunya ini ya, Media dan Terorisme. Ya, kemudian penjudulan bab dan subbab yang kaku dan kaskel atau diubah menjadi buku-buku judul-judul yang lebih populer. Misalnya ya bab 1 pendahuluan diubah menjadi bab 1 terorisme di mata media. Jadi jangan ditulis pendahuluan. Wah, itu kayak tulisan di disertasi, menjemukan pasti. Kemudian juga supaya lebih populer, ada cerita yang disisipkan. Fenomena serta informasi menarik lainnya pada teras. Lalu baru memasukkan definisi-definisi dan teori. Ya. Dan kemudian memang tidak perlu disajikan semua. Jadi dalam buku saya ini tidak semua ada yang ada di disertasi itu dibukukan, tapi hanya yang penting-penting saja. Ya, yang tidak perlu tuh misalnya tabel-tabel, grafik itu orang kan bosan bacanya. Jadi yang penting adalah mendukung wacana pemecahan masalah yang dimuat. Ya, oke. Kemudian ya, oke. Nah, sebuah buku yang menarik bagi pembaca adalah topik pemasaran apa yang disuguhkan penulis pembacanya dan bagaimana penulis menawarkan alternatif solusinya. Ya, jadi waktu saya membuat ini,
saya lihat terorisme lagi rame-ramenya waktu itu ya, dan kayaknya masyarakat pengen tahu loh, ada apa sih di balik sebuah peristiwa teroris gitu ya. Nah, huruf yang digunakan dalam menulis buku ini misalnya huruf-huruf yang jelas dan mudah dibaca. Saya pakainya 12 atau 14 ya fontnya ya. Kemudian pakainya Times New Roman ya. Dan ilustrasi penggunaan warna adalah dua hal yang penting dalam elemen kegrafikan. Nah, makanya dibikin secara profesional dan disesuaikan dengan faktual. Nah, ada juga indeks dan glosarium. Nah, kalau indeks itu misalnya supaya kita misalnya tentang teroris, apa sih teroris, terorisme, agama, lebih jelas gitu ya. Glosarium atau kamus akan berguna untuk menyediakan penjelasan singkat mengenai kata-kata yang belum diketahui. Misalnya ya, JI, Jemaah Islamiyah misalnya. Kayak gitu ya. Jadi, orang mikirnya sekolah Ustadz Hadi ya kan? Jadi gini, kalau dulu kan Ustadz masih ada. Halo. Ini sekarang Ustadz nggak. Halo. Waduh, bocor ya. Mohon maaf. Moderator? Yang moderator? Pak Indiwan, silakan. Ya lanjut. Tadi bocor tuh suaranya. Iya. Dari peserta. Oke, ya. Nah, ini sebenarnya saya juga mencetak aslinya, ya. Ini judulnya sebenarnya ini representasi terorisme Indonesia dalam, kan panjang banget kalau judul ini, ya. Tapi setelah diubah jadinya pemberitaan terorisme di Indonesia, gitu. Jadi sepele ya. Ini terus buku referensi. Nah, ini bisa jadi buku referensi karena lebih dari 40 halaman, ya. Ya, kemudian ini kita sekarang buku teks ajar, punya angka kredit 20 per buku. Kemudian kepatutannya 1 buku dalam 1 tahun. Ini ya. Nah, ini nih kalau mau beli bukunya klik aja ya di sini ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu aja Bu Yoyo, ini bahan bacaan yang saya pakai. Ya, saya punya beberapa ini ya, e-book ya. Mungkin nanti akan diberikan kepada, ini ada berapa orang? Seluruh peserta diberikan e-book ya. Oke. Seluruh peserta akan diberikan e-book. Nanti ada beberapa e-book, tapi saya akan memberikan yang menurut saya sih paling bagus lah, yang masih tahun 2018. Begitu saja Bu Yoyo sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Indiwan atas presentasi dan bahan materi yang diberikan, sungguh sangat bermanfaat ya. Cuman ada satu pertanyaan lagi nih yang dilontarkan oleh peserta yang oleh Mbak Rahma Wida. Mbak Rahma Wida, adakah? Iya Bu, ada. Silakan Mbak Rahma bicara langsung dengan narasumber. Iya baik, langsung saja ya Bu ya. Terima kasih Bu moderator atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya Pak, izin bertanya. Ini kan tadi ada buku teks format monograf sama format referensi ya. Jadi dalam format antara monograf sama referensi itu sebenarnya bentuk bedanya di mana ya Pak? Misalnya model susunan dalam monograf sama referensinya itu terutamanya, karena kan modelnya mirip ya sebenarnya. Sedikit mirip gitu. Karena sama-sama diambil dari hasil penelitian. Begitu saja Pak, terima kasih. Kalau monograf itu cuma 1 topik Bu, sederhana, lebih 1 topik aja. Misalnya ya, Ibu mau lihat misalnya pemberitaan terorisme, mungkin Ibu ambil terorisme di Jakarta aja, gitu. Kan banyak nih, terorisme luas banget ya. Ambil yang hanya di Jakarta aja, yang terkait dengan kelompok Jemaah Islamiyah misalnya. Itu udah buku ajar menggunakan teknik misalnya semiotika misalnya gitu. Jadi nggak ribet-ribet gitu ya, nggak
semua tentang terorisme di Indonesia nggak perlu. Itu jadi dan hanya satu sudut pandang. Itu kalau buku monografi. Kalau referensi itu seperti tadi Bu, contohnya Bu, dari Prenada tadi ya, untuk bikin tentang hukum itu dia 20 dosen Bu. Itu jadi buku referensi. Jadi masing-masing dosen memberikan misalnya ya, hukum tata negara misalnya, semuanya bikin tentang hukum tata negara, tapi banyak banget. Nah, itu bisa jadi referensi. Itu aja sih bedanya Bu. Ya. Ibu Yoyo. Ya. Mungkin silakan ada lagi kalau ada nih, ada dari Pak Syafruddin tadi mengirimkan video Bu. Nanti saya online, silakan Ibu. Saya sedang mencarinya dulu ya. Oke, baik. Nanti bisa di-share di chatbox ya Pak Indiwan untuk template dari Prenada. Iya. Sebenarnya tadi sudah saya coba untuk ini, tapi nggak bisa ini. Nanti mungkin di close dulu mungkin Pak Indiwan. Kenapa? Di close dulu, maksudnya materinya di close dulu. Setelah di close nanti dimasukkan ke chatbox itu. Oke, close dulu. Ya. Kalau dia tidak di close dia nggak bisa, harus di close. Oke, saya coba dulu ya. Iya. Bentar. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang tadi mengikuti tapi tidak sempat bertanya, bisa langsung bertanya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Indiwan terkait dengan tips menulis buku ajar ini. Sebelum nanti saya akan memberikan kuis ya, karena nanti amanat dari penerbit Prenada untuk memberikan kuis supaya nanti teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan buku gratis dari Prenada. Adakah? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya akan meng-highlight sedikit ya apa yang tadi disampaikan oleh narasumber Pak Indiwan terkait dengan tips menulis buku ajar ini. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Indiwan, sebetulnya mulai dari mana menulis itu? Mulai yang terdekat, mulai dari bahan apa saja yang memang kita sudah buat dan ada di dekat kita. Jadi itu adalah clue-nya seperti itu. Terus yang berikutnya lagi adalah bahan apa saja yang harus kita tuliskan, bahan-bahan yang memang kita kuasai ya. Kalau kaitannya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian itu berangkat dari bidang keilmuan di komunikasi itu kan nanti banyak, ada komunikasi interpersonal, komunikasi marketing, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi berangkatlah pada hal-hal yang memang bidang yang kita kuasai. Atau ada teman-teman di sini dari pemerintahan ya, komunikasi pemerintahan itu juga bisa dari yang terdekat di mana bahan-bahan tersebut ada di sekitaran kita. Terus yang berikutnya lagi adalah bagaimana cara menuliskannya, cara menuangkannya. Nah, ketika bicara cara menuangkannya, sebetulnya kan ada beberapa template ya, atau ada beberapa format atau gaya selingkuh yang memang harus kita ikuti ya. Kebetulan ini dari Prenada ya, Prenada Media atau penulis Prenada Media itu memberikan template atau cara ya. Jadi isi dari apa yang harus dimasukkan di dalam buku tersebut sudah ada gitu, sudah ada bagian-bagian struktur yang harus dimasukkan mulai dari bab 1 ya, bab 2 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang mau menerbitkan nanti bisa menggunakan template yang diberikan oleh Prenada yang sudah diberikan oleh Pak Indiwan. Moderator. Ya. Saya baru kirim di chat itu template-nya ya, yang sudah disesuaikan ya. Terus ada satu ebook bonus buat teman-teman semua. Itu buku saya pengantar jurnalistik ya. Saya berikan gratis di situ ya. Silakan bisa di-download ya. Selain yang kita janjikan semiotika komunikasi. Ya, oke Bu. Oke. Terima kasih Pak Indiwan, murah hati sekali ya. Pak Indiwan memberikan buku ebook. Selain yang tadi semiotika ya, semiotika komunikasi akan diberikan. Sebagai janji yang sudah disampaikan oleh narasumber. Terus yang berikutnya lagi adalah ketika
tadi menarik pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ramadhani, gimana ya cara menghindari plagiarisme dalam penulisan? Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indiwan bahwa selain bahwa kita memang menggunakan aplikasi Mendeley ya, tapi ada juga cara dan teknik tertentu untuk bisa membuat tulisan kita itu tidak tertangkap, ya tidak tertangkap plagiat atau tidak tertangkap bahwa kita mengepek punya orang lain ya. Jumlahnya sekian, karena yang bagus itu sebetulnya ketika membuat penulisan kalau yang umum itu kan 20% ya, 20% itu masih dibenarkan, tapi ada lagi yang memang sampai dengan 15% atau 14% itu adalah yang bagus ya, supaya tidak tertangkap plagiarisme. Apa yang harus dilakukan? Ada cara dan teknik tertentu yang bisa dilakukan dengan membuat parafase ya. Parafase itu kan ada tekniknya sendiri kayak gitu. Membuat gimana supaya nggak ketangkep plagiarisme dengan melakukan parafase. Jadi itu ada caranya sendiri seperti itu. Nah, terus berikutnya lagi apa? Bahwa memang harus nulis dan mulai gitu. Nah, ini yang memang sebetulnya motivasi baik yang sifatnya dari luar maupun dari dalam. Tadi Pak Indiwan sudah juga menyampaikan kita sebagai akademisi atau juga ASN, di mana kita dituntut untuk bisa menulis, itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kita mau menulis. Ya, tapi ini sebetulnya kalau nanti teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian memang tertarik ya untuk membuat buku ya, entah buku ajar atau buku apapun yang memang diperlukan nanti. Rumah Pintar Komunikasi memberikan pendampingan untuk membuat penulisan buku tersebut bagi teman-teman yang memang bersedia dan mau menerbitkan bukunya kayak gitu ya. Jadi bahannya sudah ada, nanti diberikan pendampingan bagaimana caranya nanti menerbitkan buku yang bisa sesuai dengan format yang diminta. Formatnya sudah ada, formatnya diberikan oleh Prenada tuh Pak. Bagaimana cara menuangkan di dalam, mendeskripsikan di dalam tulisan tersebut, nanti akan ada program pendampingan oleh Rumah Pintar Komunikasi. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan pada kali ini. Nah, lalu ada titipan dari Prenada, penulis Prenada Media. Saya akan memberikan kuis kepada Pak Indiwan. Gimana nih kuisnya? Apakah dari penanya yang tadi atau saya akan melemparkan pertanyaan yang lain, Pak Indiwan? Silakan menurut moderator. Silakan. Baik. Sebentar, saya harus cari dulu. Ya, bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kuis yang akan diberikan, dan ini hadiahnya nanti buku gratis dari penerbit Prenada. Yang nomor satu. Ini pertanyaannya gampang. Nanti raise hand dulu ya. Raise hand lalu tuliskan di chat box. Yang pertama kali menjawab di dalam chat box itu yang akan mendapatkan hadiah buku ya. Oke, nomor 1. Bu Yoyo. Ya, yap. Pak Wasito masih ada, Pak Wasito Prenada. Seperti coba saya lihat dulu ya, ada nggak? Pak Wasito. Sebentar. Wasito. Sepertinya sudah live Pak Indiwan. Oh ya sudah. Sudah live sepertinya. Tidak ada. Yang nomor 1 adalah kepanjangan dari apakah Rupinkom itu, lalu logo apa? Ya, hewan apa yang menjadi logo dari Rupinkom itu sendiri? Tolong Ibu tuliskan di chat box. Ya. Itu Bu Dina resen tuh Pak, Bu. Bu Dina, ya silakan Bu Dina. Bu Dina tadi sudah mendapatkan hadiah Pak Indiwan dari Prenada tadi yang diberikan oleh Pak Sarifudin. Oh, ya. Bu Dina jangan Bu Dina ya, karena sudah dapat hadiah. Ya udah dapat hadiah.
Ya sih. Sudah dapat hadiah. Yang lain. Tadi ya, kepajangan apa dari Rupincom, lalu hewan apa yang menjadi logo dari Rupincom? Siapa ini? Rumah Pintar Komunikasi, yang logonya jawab nih. burung hantu. Pak Bu ini Klemen, Pak ya. Klemen, Pak Klemen, Sebentar, saya lihat dulu. Pak Klemen nih. Siapa duluan. ini? Sebentar, Felix, Pak Indiwan, saya lihat dulu karena yang pertama Di chat. kali ngerti. Di chat. Coba ini. Tuti Unmer Pok, Rumah Pintar Komunikasi, logonya burung hantu. Oke, baik. Jadi yang mendapatkan hadiah pertama untuk pertanyaan pertama adalah sebentar. Apa tadi itu? Tadi Bu Tuti, apa tadi? Siapa? Siapa namanya? Bu Tuti ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, Bu Tuti. Ya, itu untuk yang pertanyaan nomor 1-nya. Bu Tuti akan mendapatkan gratis buku yang akan diberikan oleh penerbit Prenada. Pak Klemen, mulai langsung Pak. Pak Felix, Pak Klemen, apakah masih ada? Pak Klemen, Pak Felix. Apa Pak? Ya silakan jawab Pak, langsung Pak. Nah ini sudah saya chat saya ini Pak, rumah. Ya udah, benar. Udah Bu. Udah Pak Indiwan, ada 3 pertanyaan Pak Indiwan. Okay. Pak Felix nih, ya. Ya sebentar, tadi yang sudah mendapatkan itu adalah Bu Tuti. Tadi ada 2 pertanyaan lagi nih. Ya. Baik, pertanyaan kedua adalah, ini juga gampang nih ya. Judul webinar Rupincom hari ini apakah? Apakah judul webinar Rupincom hari ini? Raise hand. Bu Eni, ya mangga Bu Eni Sidoarjo. Judulnya tips menulis buku ajar. Tips menulis buku ajar. Tips menulis buku ajar. Bu Eni. Ya, benar. Tips menulis buku ajar. Untuk yang pertanyaan kedua, Bu Eni yang mendapatkan hadiahnya nanti akan dikirimkan oleh Media Pranada ya, Bu Eni. Nanti buat Bu Eni dan Bu Tuti nanti tolong dituliskan sebetulnya di sana bekerja di bidang apa, lalu topik-topik yang memang diminati seperti apa nanti disesuaikan. Siap Ibu. Buku yang akan dikirimkan oleh Pranada Media. Siap Ibu. Iya. Baik. Satu lagi. Satu lagi, sebentar, saya lihat dulu. Aduh, mana dia? Resen. Baik. Pak Felix. Pak Felix. Ya Bu. Pak Felix. Pak Felix itu yang pertama nulis ya? Iya Bu. Ya sudah. Ya sudah. Berarti sudah selesai untuk pertanyaan yang berikutnya karena saya tidak lihat tadi Pak Felix yang pertama. Pak Indiwan. Ya. Pak Indiwan. Ya. Karena tadi saya sudah mengatakan Bu Tuti sebetulnya adalah Pak Felix yang pertama. Oh ya, oke. Raise hand untuk menjawab. Ya nggak apa-apa. Ya udah berarti quiz yang nomor 3-nya tidak diberikan karena saya harus fair juga. Saya tidak melihat Pak Felix mendapatkan juga jatah untuk mendapatkan buku gratis dari Pradana Media ya. Ya, oke Bu. Itu ya Pak Indiwan. Ya. Jadi sudah selesai untuk bagi-bagi buku dan hadiah yang diberikan oleh Pranada Media. Nanti tolong hubungi bagian untuk humasnya ya, humas dari Rumah Pintar Komunikasi. Mungkin Pak Indiwan bisa share dulu tadi Mbak Claudia Sinta untuk dihubungi supaya mendapatkan alamat dan nomor teleponnya. Ya, ini ya. bisa. Ya. Ini Mas Felix nanti disebutkan saja ya, maksudnya buku-buku apa saja yang memang dibutuhkan
yang terkait dengan bidang pengajaran atau buku-buku yang memang dibutuhkan untuk bidang keilmuan Mas Felix ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya baik, saya pikir itu adalah beberapa yang memang sudah ya untuk pembagian buku. Nah, buat Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, nanti selain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indiwan bahwa nanti akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah mendapatkan buku semiotika komunikasi semua peserta plus dengan buku jurnalistik ya Pak Indiwan, dasar-dasar jurnalistik juga e-book yang akan diberikan oleh Pak Indiwan. Demikian Pak Indiwan kalau tidak salah ya. Ya, betul. Ya, benar Bu. Betul. Akan diberikannya di mana? Di link sini atau di apa? Ya, nanti kan setelah, kalau yang jurnalistik ada di chat ya, silakan semua orang bisa ambil ya. Bapak Ibu sudah lihat ya yang di chat ya. Termasuk template-nya ya. Template-nya ya. Baik. Untuk yang semiotika komunikasi akan diberikan kalau sudah Bapak Ibu itu sudah isi absensi? Sudah Bu. Absensi, Sudah Ibu. Ya, sudah baik. Nanti yang mengisi absensi dan semua teman-teman Bapak Ibu dan sekalian sudah mengisi absensi itu akan dikirimkan semiotika komunikasi, ya, aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi komunikasi. Itu nanti yang akan diberikan ya. Nah, tadi yang kami tawarkan dari Rumah Pintar Komunikasi, kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian perlu pendampingan untuk pembuatan bahan ajar, nanti bisa menghubungi bagian kehumasan dari Rumah Pintar Komunikasi. Akan kita berikan pendampingan ya, nanti mohon dihubungi bagian kehumasan dari Rumah Pintar Komunikasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Indiwan, adakah yang lain yang akan disampaikan sebelum kita foto bersama ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar pada hari ini, kita akan foto bersama. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Nanti akan kita lanjuti dengan lebih ini ya, intens tentang bagaimana menulis buku yang akan nanti ada program-program berikutnya. Oke, begitu saja Ibu Moderator. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya minta Bapak dan Ibu sekalian yang memang tidak ada kendala untuk on cam, kita akan foto bersama sebelum mengakhiri ini. Ya, Humas. Ya, sudah siap Silakan. Ibu. Sudah siap? Ya, saya minta on cam supaya kita bisa berikan senyum terbaik, pose terbaik untuk hari ini. Ada berapa slide, Mbak Claudia? Ada 2, Ibu. Oh, ada 2 slide. Oke, baik. Silakan. Saya izin pimpin ya. Untuk slide pertama, apakah sudah on cam semua? Ya. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu. Terima kasih Mbak Claudia untuk sesi fotonya. Sebelum saya mengakhiri, saya harus berpantun ria dulu ya. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah presentasi hari ini, semoga bisa memberi arti. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita presentasi lagi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, atas webinar yang diadakan oleh Propinkom pada hari ini. Tunggu webinar-webinar selanjutnya yang akan diadakan oleh Rumah Pintar Komunikasi untuk memberikan informasi dan berbagi informasi yang terkait dengan bidang komunikasi. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan kehadirannya yang baik, yang benar milik Allah semata, yang kurang dan lain sebagainya adalah
kehilapan kita sebagai manusia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indiman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yoyo. Mantap, thank you, Pak. Salam dari Terima kasih Bone. Mbak Ita, Izin makasih. deh Bapak. Oke, silakan. Terima kasih Pak Indi, Bu Yoyo, rekan-rekan Ya. semua. Izin pamit ya Pak Indi. Ya, Oke, Ya. selamat siang. selamat siang. Terima kasih Pak Indi, Bu Yoyo. Yuk.